Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidana Rahmani Khairunisa dengan NIM 12183919 dari kelas 124C30. Di sini saya akan membahas 9 fungsi Excel yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, baik untuk tugas maupun pekerjaan. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum merupakan rumus yang sering digunakan di antara rumus yang lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel untuk menghitung total nilai dengan menggunakan fungsi sum. Sintaksnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok data yang ingin kita jumlahkan, kemudian enter. Lalu didapatlah total dari nilai dari tabel tersebut. Yang kedua adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Sama seperti fungsi sum, bedanya fungsi sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Di sini saya akan menghitung beberapa banyak mahasiswa yang namanya tertulis di tabel ini. Sintaksnya adalah sama dengan count, buka kurung, kemudian kita blok, lalu enter. Jadi, sudah diketahui dalam tabel ini terdapat 20 mahasiswa. Yang ketiga adalah fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data suatu range. Di sini saya akan menghitung rata-rata nilai dari mahasiswa ini. Sintaksnya adalah sama dengan average, buka kurung, lalu blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, kemudian enter. Jadi nilai rata-rata dari mahasiswa adalah 88,8. Yang keempat adalah fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Di sini, saya akan mencari predikat dari mahasiswa ini. Sintaksnya sama dengan if buka kurung E3 lebih besar sama dengan 91 titik koma, maka akan mendapatkan A titik koma if buka kurung E3 lebih besar dari sama dengan 81 titik koma akan mendapatkan B titik koma. Selain dari itu maka akan dapat C lalu enter. Yang kelima adalah fungsi SUMIF.
SUMIF merupakan turunan dari fungsi SUM, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini saya akan mencari total nilai mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Sintaksnya adalah sama dengan SUMIF, buka kurung, lalu kita blok yang menjadi kriterianya, yaitu kolom jenis kelamin. Kemudian titik koma, kriterianya yaitu perempuan. Kemudian klik sum, rank yang mana yang ingin kita jumlahkan, yaitu kolom nilai. Kemudian enter. Kita lakukan hal yang sama untuk total nilai mahasiswa laki-laki. Jadi total nilai mahasiswa perempuan yaitu 1057 dan laki-laki 719. Yang keenam adalah fungsi COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count. COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Saya akan mencari banyaknya mahasiswa perempuan dan laki-laki dari tabel ini. Sintaksnya adalah sama dengan COUNTIF, buka kurung, kemudian blok rank yang ingin kita hitung datanya. Saya blok kolom jenis kelamin. Kemudian titik koma, kriterianya yaitu perempuan, enter. Lakukan hal yang sama pada bagian laki-laki juga. Jadi, banyaknya mahasiswa perempuan adalah 12 dan laki-laki 8. Yang ketujuh adalah fungsi proper. Fungsi proper digunakan untuk menjadikan huruf pertama pada kata menjadi huruf kapital. Sintaksnya adalah sama dengan proper, buka kurung, kemudian kita blok tulisan yang ingin diubah, kemudian tekan enter. Yang kedelapan adalah fungsi upper. Fungsi upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua huruf pada kalimat menjadi huruf kapital. Sintaksnya sama dengan upper, buka kurung, blok tulisan yang ingin diubah, kemudian tekan enter. Fungsi kesembilan adalah fungsi lower. Fungsi lower merupakan kebalikan dari fungsi upper, digunakan untuk mengubah semua huruf pada kalimat menjadi huruf kecil. Sintaksnya adalah sama dengan lower, buka kurung, blok tulisan yang ingin diubah, kemudian tekan enter. Untuk PowerPoint, saya akan memberikan cara agar slide yang kita buat terlihat menarik, karena pada dasarnya
template PowerPoint memiliki desain yang sangat sederhana atau simple. Kali ini saya akan membuat semenarik mungkin agar terlihat enak dilihat. Pertama, klik layout, lalu pilih blank space. Maka tampilannya akan polos seperti ini. Kedua, pilih word art yang ada pada menu insert. Lalu pilih word art yang paling pertama, kemudian ketikkan kalimat yang diinginkan. Kemudian, atur besar tulisan dan warna sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan font Autumn in November. Untuk font seperti ini bisa di-download gratis di dafont.com, tapi gunakan hanya untuk personal use. Ketiga, buka Pinterest. Lalu cari newspaper. Copy saja gambarnya lalu balik lagi ke tab PowerPoint yang tadi. Setelah copy gambar yang diinginkan, kita menuju shapes yang ada pada menu insert. Lalu pilih freeform shape. Kemudian bikin bentuk random seperti ini. Setelah itu pilih shape fill, texture, more texture. Kemudian di bagian format picture, pilih picture of texture, fill, lalu klik clipboard untuk mempaste gambar yang sudah kita copy tadi. Lalu di menu format drawing tools, pilih send backward agar foto tadi tidak menutupi tulisan dan menjadi background untuk tulisannya. Lalu sudah jadi slide PowerPoint yang tidak lagi terlihat simple namun menarik.